Apa yang masih ingat? Sampai contoh, tapi belum ada contohnya ya. Ya, kita ke situ. Kita contohnya adalah ini. Ya, kita ke contoh. Jadi K-nya itu, ini saya ganti pakai KT-KT semua. Supaya tidak membingungkan. Oh, sorry. KT itu adalah konduktivitas termal. Ini K-nya, ini saya ganti KT. KT. Ini juga KT. Jadi tidak tahu kemarin Sida di situ simbolnya apa, tetap K atau apa, tapi supaya tidak membingungkan, ini kita kasih tanda T di situ. Ya, nih. Contohnya adalah ini soalnya. Tapi yang penting Anda harus tahu ini adalah matrik kekakuan untuk konduksi. Perpindahan panas konduksi di sini KT ini termal konduktivitas termal dikalikan luasan penampangnya dibagi tebal platnya nanti berapa. Ini contohnya adalah plat komposit terdiri dari bata dan isolasi yang dibentuk secara berlapis, jadi dia disusun. Tengah-tengahnya ada isolasi, kanan kirinya ada batanya seperti terlihat pada gambar di bawah ini, yaitu ini. Nih. Yang ini bata. Nah, yang ini juga bata. Yang ini isolasi. Nah, kemudian ini ada panas nanti yang kita cari ke sana. Ini keluar sini. Jadi ini panas masuk, di sini panas keluar. Kenapa panas keluarnya di sini? Karena ini suhunya lebih rendah daripada di sini. Nah, katanya perpindahan panas itu terjadi dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Maka ini nanti Q-nya adalah dari sini keluar sini. Kemudian K-nya tadi, konduksivitas termalnya itu ini, K ini. Satuannya adalah watt per milimeter derajat Celcius. Ini juga konduktivitas termal batanya, ini kebetulan bata kanan dan bata kiri sama. Ini sama dengan itu ya, ini sama. Sedangkan yang tengah berbeda nih, 1 kali 10 pangkat min 3. Di sini 1 atau berapa ini saya kurang jelas juga. Kayaknya angka 1 kita besarin, malah bilang. Ya, 1 kali 10 pangkat min 3 watt per milimeter derajat Celcius. Nah, pada contoh soal ini, itu luasannya adalah dianggap 1 mm persegi. Jadi luasan ini kalau ini luasan yang ini ya, sisi sini maupun sisi sini. Sisi sini ini kalau dilihat dari sini, dilihat dari sebelah sini adalah ini kotak, misalkan bentuknya kotak. Dilihat dari sini, dari ini juga dilihat dari sisi sini, bentuknya kotak. Sini. Nah, luasan ini pada contoh soal ini adalah 1 mm persegi. Pada contoh sini, kalau nanti di soal disebutkan misalkan 10 mm persegi, Sida jangan menggunakan 1 mm persegi, harus sesuai dengan soalnya. Nah, tuh, ini karena ada 3 material, di sini ada bata, kemudian isolasi, kemudian bata, berarti ada 3 elemen. Ada elemen 1, elemen 2, elemen 3. Maka diberilah node 1, node 2, node 3, dan node 4. Berarti nanti juga ada 4 persamaan. Kalau 2 node ya 3 persamaan. Kalau 2 node.
Kalau 2 elemen 3 persamaan atau 3 node. Kalau 3 elemen ya ada 4 node, berarti 4 persamaan. Nah, rumus yang perlu dipegang adalah yang ini. Pertama, SIDE harus mencari matriks kekakuan masing-masing elemen. Berarti nanti ada 3. Ada K1, ada K2, ada K3, tapi rumusnya adalah ini. Jangan pakai rumus-rumus yang sudah diberikan itu, karena itu untuk pertambahan panjang, sedangkan ini adalah untuk konduktivitas termal. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya ini adalah langkahnya ini. SIDE mencari matriks kekakuan masing-masing. Ini elemen 1 tadi adalah bata. Ya, bata. Thermal konduktivitasnya tadi berapa? 80 kali 10 pangkat min 3. Kemudian tebalnya berapa? Tebalnya 10. Kita lihat coba. Ini kita bagi 2, bisa enggak ini? Kita layarnya bagi 2. Enggak bisa ya. Enggak bisa, terhalang. Ini. Maksud saya supaya lihat ininya, kemudian lihat bendanya, lihat apa namanya, lihat persamaannya ini, dan lihat bendanya. Kita cari dulu. Kita pakai ini, nah bendanya kita lihat di sini. Jadi ini yang K1 berarti ini, yang apa namanya? Ya, kita melihat yang ini dulu untuk mencari K1. Ada KT1 elemen 1 dikalikan A elemen 1 dibagi L elemen 1. L-nya ini 10. Nah, ini boleh Anda di semua satuannya jadikan meter semua juga boleh. Mau dijadikan mili saja ya juga boleh, karena kebetulan di sini sudah mili, di sini mili, jadi tidak perlu menyamakan. Kalau yang di sini meter, di sini mili, nah berarti SIDE harus menyamakan. Di sini meter, ya berarti ini harus jadikan meter. Atau di sini meter, di sini mili, ya boleh disamakan menjadi mili, atau ini dirubah menjadi meter, dan lain sebagainya. Yang penting, kalau satuannya masih berbeda, harus SIDE samakan lebih dulu. Nah, untuk mencari kekakuan 1, maka KT1 kali A1 dibagi L1. KT-nya adalah ini. 80 kali 10 pangkat min 3. A-nya berapa? A-nya 1, tapi tidak tertulis di sini. Karena di contoh soal ini, luasan atau A-nya ini, A-nya pada contoh di sini adalah 1 mm persegi. Ini kebetulan contohnya hanya 1 mm persegi, sehingga tidak tertulis di situ. Panjangnya ya sudah kelihatan di ukuran itu, 10 mili. Ini panjangnya 10 mili. Lalu di sini 1, min 1, min 1, 1. Kalau ini dikalikan, maka menjadi 10 pangkat min 3 dikalikan 8, min 8, min 8, 8. Ya, dengan cara yang sama untuk elemen yang kedua, juga tinggal memasukkan saja. Ini 1 kali 10 pangkat min 3 kali 1. Di sini kan, hanya kali 1 dibagi 5. Ini 5. Kalau ini dikalikan, maka menghasilkan ini. Yang K3 kebetulan sama persis dengan K1. Ya, kita 80 kali 10 pangkat min 3 ini dibagi 10 ini dikalikan 1 di sini, lalu dikalikan matriks satuan ini 1 min 1 min 1 1, diperolehlah ini, sehingga sama antara K1 dengan K3 adalah sama. Kebetulan sama, karena materialnya sama, dimensinya sama,
maka K kekakuan matrik kekakuannya adalah sama. Nah, lalu sudah ketemu 3 matrik ini, maka harus digabungkan menjadi satu matrik gabungan. Nah, gimana cara menggabungkan? Ya, mari kita lihat. Ini cara menggabungannya, matrik kekakuannya digabung, menghasilkan ini. Anda harus ingat kemarin, ini matrik yang pertama, taruh di sini. Ya kan? Tapi tidak ada 0,2-nya ya, 0,2-nya matrik dari yang kedua ini. Karena ini ekor, ini kepala ditambahkan. Lalu matrik yang ketiga taruh di belakang sini. Ini ekor, ini kepala. Jadi ini kepala, ini ekor, ini kepala, ini ekor, ini kepala. Ekor matrik depannya ditambah kepala matrik berikutnya. Itu cara menggabungkan. Kemudian yang lainnya dikasih 0, 0, 0, 0. Ini 0, 0, 0 semuanya. Karena ukuran matriknya menjadi 4 kali 4. Pokoknya tinggal matrik pertama sudah taruh di sini. Tetapi ekornya ditambah dengan kepala matrik berikutnya. Nah, dan sini juga ditaruh yang paling belakang, matrik yang paling belakang. Kemudian ditambah dengan ekor matrik sebelumnya. Ini 8,2, ini 8,2. Nah, maka jadilah seperti ini. Gabungannya ini sudah jadi. Lalu dikalikan dengan T sama dengan I. Ya, atau kalau persamaan tadi kan sama dengan menggunakan yang ini. Jadi lalu Anda membuat persamaan seperti ini. K dikalikan T, T-nya ini T suhu. Lalu sama dengan Q kalor panas. Ya. Ini, sini. Ya, ini K-nya. K-nya kan yang ini K gabungan ya, jangan K sendiri-sendiri, tidak boleh kalau K sendiri-sendiri nanti hasilnya salah. Jadi ini K gabungan dikalikan T-nya sama dengan Q. Yang perlu diperhatikan sudah di titik 2 dan titik 3 itu Q-nya adalah 0. Nah, mengapa? Karena tidak ada tanda apa-apa di situ. Tidak ada yang masuk maupun yang keluar. Ini di sini. Kalau di sini saya kasih misalkan begini, nah, ini ada Q. Nah, maka tidak sama dengan 0 di sini. Sama dengan ini. Ini berapa? Misalkan 100. Ya, di sini 100. Atau di sini saya keluarkan ke sana. 100 misalkan. Ya, berarti Q3-nya ini minus 100. Jadi kalau masuk positif, kalau keluar adalah negatif. Jadi SIDE harus bisa membedakan kalau negatif, kalau masuk itu positif di sininya. Misalkan ini masuk di node 2 kan ini berarti kan ini Q2. Q2 sama dengan 100 di sini. Lalu Q3 ini misalkan dia keluar 100 ya di sini min 100. Nah, karena tidak ada gambar ini, tidak ada tanda-tanda seperti itu, maka di sini di Q2 ini sama dengan 0, di Q3 sama dengan 0. Gitu. Nah, setelah Anda ketemu ini, maka buatlah 3 baris persamaan ya. Persamaan 1 dari sini dulu, 10 pangkat min 3 kali 8 dikalikan 200. Sama dengan Q1. Ini kalau sayangnya menulisnya sulit ini pakai komputer di sini, pakai tangan begini sini. Ya, pangkat 3 dikalikan 8. Ini kalikan ini dikalikan 200 kali 200. Masih ditambah lagi, ditambah ini dikalikan ini, dikalikan ini. Ini kali ini tambah di sini.
Lalu tambah yang mana? Tambah ini dikalikan dengan ini, 0 dikalikan dengan ini. Sini. Lalu tambah lagi mana? Tambah lagi yang terakhir yang ini. Jadi ini dikalikan 0 ini dikalikan 20. Lalu setelah ditambah di sini maka sama dengan Q1. Ya, gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku setiap persamaan. Ini untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua berarti dengan cara yang sama, yaitu ini 10 pangkat min 3 dikalikan minus 8 dikalikan 200, lalu ditambah 10 pangkat min 3 dikalikan ini dikalikan ini T2 ditambah lagi ini dikalikan T3 ditambah lagi ini dikalikan dengan 0 dikalikan 20 lalu sama dengan 0. Baris yang kedua sama baris yang ketiga itu sama dengan 0. Nah, baris yang keempat sama dengan Q4. Ya. Nyusunnya sama, kalau membuat persamaannya sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Nah, setelah Anda membuat 4 persamaan ini, maka dieliminasilah itu, dieliminasi dari 4 persamaan tadi menghasilkan ini T3 sekian, T2 sekian, dan T3 sekian. Nah, caranya ngecek lagi, lalu cek kembali apakah betul itu T2 sebesar itu, T3 sebesar itu ya. Entah angkanya betul, entah enggak, ini yang penting. Kalau T2 ini sudah lebih tinggi dari T3, tetapi lebih rendah dari 200, berarti sudah masuk akal. Cuman angkanya betul apa tidak betul tergantung hitungan Anda, ketelitian dalam menghitung. T3 bagaimana kita katakan? Nah, T3 ini harus di antara T2 dan 20. Nah, kalau T3 ketemunya 15 jelas salah. Atau T2 ketemunya 202 salah. Ketemu 203 salah. Pokoknya di atas 200 atau sama dengan 200 sudah salah. Harus di bawah 200 T2 tetapi di atas T3. T3 harus di atas 20 tetapi harus di bawah T2. Lah, kemudian menggunakan salah satu persamaan. Jadi tadi kan ada 4 persamaan. Nah, Anda boleh menggunakan salah satu persamaan, yaitu persamaan yang pertama lah. Misalkan Q1, karena mencari Q1 ya. Tinggal memasukkan T2, T2-nya ini dimasukkan ke sini. Maka menghasilkan Q1 ini. Lalu ke persamaan yang terakhir keempat, karena mencari Q4, ini jadi Q4. Masukkan saja T3-nya ke sini. T3 masuk ke situ, ketemulah Q ini. Iya, Q ini. Begitu caranya menyelesaikan. Silahkan kalau mau bertanya, kalau tidak berarti sudah paham. Dan kemarin sudah mengerjakan soal apa belum? Sudah itu tugasnya itu. Itu harus disubmit di daring. Kemudian Sida hari ini juga harus absen di SIA, jangan lupa. Nanti kalau sudah saya tutup, sudah tidak bisa absen lagi. Nah, sekarang absen. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Ya, ini ada latihan sebetulnya, tapi ya Anda boleh mengerjakan di rumah. Ini 20-nya yang di sini adalah 0-nya, nanti Q yang di sini nanti adalah negatif, Q yang sini nanti positif. Ini hanya dibalik saja, enggak apa-apa. Tapi cara mengerjakannya sama saja, mencari K1, mencari K2, mencari K3,
tinggal baris pertama nanti sama dengan T-nya sama dengan 0. Baris keempat ya, 1, 2, 3, 4 ya, baris keempat nanti T-nya sama dengan 20 derajat, maka kemudian dicari, diselesaikan, maka akan diperoleh T di sini, diperoleh T di sini, lalu diperoleh Q di sini, diperoleh Q di sini. Dengan cara yang sama. Nah, sekarang kita ke meh torsi puntiran, untuk torsi atau puntiran. Nah, torsi atau puntiran ini memiliki rumus seperti ini. Ini kalau tidak salah ada di MKM. Kalau tidak salah, itu Anda memperoleh torsi seperti itu di MKM. Nah, ternyata torsi atau puntiran ini bisa Anda selidiki atau bisa Anda hitung menggunakan metode elemen hingga. Nah, itu kita lihat ini ada chatnya. Sudah saya buka kok absennya sudah saya buka itu. Coba Sida perhatikan atau Sida lihat di situ. Nah, matrik kekakuannya untuk torsi itu yang ini ya, ini belum saya buat ya, yang ini nih. Ini adalah matrik kekakuan ini. Edit, copy, kita buat di sini. Paste, bisa enggak? Oh, bisa. Ini adalah matrik kekakuannya. K sama dengan. Nah, jadi sekarang sudah mengenal berapa matrik? 3 model matrik. Yang satu adalah matrik kekakuan untuk pertambahan panjang. Yang satu matrik kekakuan untuk konduksi, perpindahan panas konduksi. Kemudian yang ketiga ini adalah matrik kekakuan untuk torsi atau puntiran. Itu kira-kira. Nah, sehingga penyelesaiannya ya tinggal seperti ini saja. Kalau matrik kekakuannya sudah ketemu, kita tinggal membuat persamaan ini. T-nya ini adalah torsi. Torsi di titik I, torsi di titik J. Kemudian ini adalah sudut puntiran. Jadi θ-nya ini sudut puntiran. Sudut di titik I, sudut di titik J. Ininya sama, 1, min 1, min 1, 1. Kemudian depannya J, G, L. J ini memiliki persamaan, mana? J, ya ini. J itu persamaannya adalah ini. Pi D pangkat 4 dibagi 32. Ini Anda lihat lagi di MKM. Apa itu J? Apa itu? Cara memperolehnya dari mana? Kok bisa Pi D pangkat 4 per 32? Lah mungkin dijelaskan di MKM. Nah itu, jadi kalau rumusnya seperti itu ya gampang, tinggal yang dipuntir, karena yang dipuntir itu biasanya kan poros. Nah, kalau poros itu biasanya penampangnya kan lingkaran, maka di situ adalah D. Ya. Jarang kalau kotak dipuntir kan jarang. Yang paling sering adalah poros dipuntir. Karena poros itu ada poros roda motor, roda mobil, roda sepeda, dan sebagainya. Atau poros turbin, atau poros kincir air, dan lain sebagainya. Itu mengalami puntiran semua. Nah, oleh sebab itu bisa dihitung menggunakan metode elemen hingga. Mari kita lihat ya, kita contohnya ini, contoh kedua ini untuk puntiran ya. Tapi kita gambarnya lihat dulu, ini gambarnya karena di belakang ini gambarnya. Jadi Anda yang di sini ini yang sebelah kiri ini dilas ini dengan plat ini, dinding dengan dinding kayak kemarin itu lah.
dilas atau dijepit atau di apa. Yang di sini juga yang sebelah kanan itu dilas atau dijepit. Lah ini kalau ini poros roda, misalkan poros roda motor, berarti ini kan di sini ada baut pengencangnya, ada garpunya di sini yang untuk menjepit ini, kemudian dikencengin pakai mur. Dan sini juga ini yang meluntir adalah ada roda di sini yang muter ini. Nah ini kalau motor. Ya, Anda perhatikan motor itu pasti di sebelah kanan dan sebelah kiri ada bautnya itu, murnya, baut mur, ditutup dengan mur yang berarti dijepit di situ. Nah pada soal ini contohnya adalah dilas, karena dijepit itu tidak ada longgar sama sekali. Di baut pun kalau di mur pun kalau ini kenceng kan tidak ada longgar sama sekali, tidak ada kan, sama-sama kuat, sama-sama kencang. Tapi kalau murnya dol baru dia lepas, terjadi guncangan di situ, terjadi getaran di situ, atau bahkan lepas dari motor Anda, rodanya, bannya lari sendiri ke depan, Anda jatuh di situ, motornya berhenti. Ya. Itu kira-kira. Jadi contoh soalnya adalah seperti ini, tengah-tengahnya dikasih puntiran 10 Newton per meter, kemudian jarak dari pinggir ke tengah ini 1 meter, ini 1 meter lah, tapi kalau motor kan tidak ada jarak 1 meter. Mungkin hanya berapa, dia 10 cm lah mungkin ya, kalau motor jarak dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini itu kalau motor 10 cm, ini jaraknya 2 meter. Nah, kemudian ini modulus puntirnya adalah 80 megapascal. Coba kita bagi dua layar lagi kalau bisa. Ya. Ini gambarnya di sini. Kita lihat di sini. Ya. Ya. Ini jawabnya ini ya. Jawabnya itu. Jadi yang pertama Anda harus mencari K1. Tetapi sebelum mencari K1, Anda harus menghitung ini dulu. Ya, ini kebetulan sama panjangnya, materialnya juga sama, diameternya juga sama, berarti K1 ini nanti akan sama dengan K2. Ini elemen 1, ini elemen 2. Ini node 1, node 2, node 3. Tapi belum ditulis. Ini node 1, di sini node 2, di sini node 3. Nah, nanti K1 akan sama dengan K2 karena betul-betul materialnya sama. Maksud materialnya sama itu G-nya sama. Lalu dimensinya sama. Dimensinya apa? Panjangnya sama dan diameternya sama. Kalau kita buat diameternya berbeda bisa enggak? Bisa saja. Anda kepingin yang dari tengah ke kanan kita ganti setengahnya Pak. Boleh. Lalu Anda hitung nanti torsinya berapa. Atau tetanya ya. Biasanya adalah mencari sudutnya berapa, sudut puntirnya. Nah, kalau ini J-nya adalah harus dicari dari sini kan. Ini ketemu. Tapi ingat, kalau di sini Newton meter, ini tadi kan 20 mili. Nah, Anda harus jadikan meter dulu. Kalau di sini Newton meter, maka yang ini harus dijadikan meter juga, yaitu menjadi ini 0,02 dipangkatkan 4 nih rumusnya, pangkatkan 4 lalu dibagi 32, maka hasilnya adalah ini J-nya. Nah, J-nya sudah ketemu, masuk ke sini. Masuk ke sini dikalikan 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 80 kali 10 pangkat 6 di sini. Karena mega dijadikan pascal. Berarti ini kan 80. Nah, 80 dikalikan 10 pangkat 6. Pangkat 6 pascal.
PA, Pascal. 80 kali 10 pangkat 6. Lalu masukkanlah ke sini. Dihitung ketemunya K1 adalah ini. Kemudian mencari K2. K2 juga sama, rumusnya sama persis, ya kan? Ini hasilnya juga sama karena sudah dibilang tadi materialnya sama, dimensinya juga sama. Jadi ya matrik kekakuannya sama. Kemudian seperti biasa, kalau itu ada dua matrik kekakuan, maka SIDE gabungkan. Nah, SIDE gabungkan. Nah, ini Anda harus hati-hati karena ini jam mengantuk. Saya juga mengantuk. Lah Anda, apalagi Anda di situ kan diem melihat layar saja, berarti gampang mengantuk. Semoga Anda bisa memahami walaupun sambil mengantuk, tetapi risikonya adalah ditanggung sendiri. Paham tidak paham itu ditanggung Anda sendiri. Ya, itu ya. Lalu digabungkan. Bagaimana cara menggabungkan? Ya sama, ini matrik yang pertama tulis di sini. Matrik yang kedua tulis di belakang sini. Lalu yang ini adalah ekor dan kepala. Ekor matrik pertama ditambah kepala matrik kedua. Ekor matrik pertama adalah 1,256. Kepala matrik kedua adalah 1,256. Jadinya 2,512. Nih. Nah, ini satuannya Newton meter per derajat. Karena nanti K-nya ini dikalikan dengan sudut. Nah, kalau K-nya dikalikan sudut, supaya menjadi Newton meter, maka ya harus ini per derajat. Jadi kalau satuan ininya dibagi derajat, Newton meter bagi derajat. Satuan dari matrik kekakuan. Untuk torsi. Setelah ketemu itu, tinggal mengalihkan ini. Nah, mengalihkan ini. Ini ada kekeliruan, ini sebetulnya bukan ini ya. Ini tidak. Iya. Ini juga tidak tahu berapa di situ. Nah, itu yang benar begini. Yang tahu adalah torsi 2 saja, yaitu ini 20 Newton. Yang sini kita tidak tahu. Di sini juga tidak tahu. Nah, maka adalah adanya ini T2 saja yang tahu 10 Newton. Sehingga ini matrik kekakuan ini dikalikan dengan sudutnya. Sudut puntirnya. Nah, siapa dari Anda yang tahu mengapa itu theta 1 sama dengan 0 dan theta 3 sama dengan 0? Ayo sambil menggunakan logika, kenapa di situ sama dengan 0? Siapa yang tahu? Ya, karena dia karena di situ dia tidak bisa meluntir karena dilas, tidak akan ada meluntir sedikit pun di situ, sehingga sudutnya tidak ada. Kalau di sebelah sini sedikit sudah ada, di sini ada, di tengah apalagi ada. Kalau yang ini saya cabut, jadi ini hanya satu dinding saja yang menempel. Ini yang ini saya cabut. Maka di sini theta 3 tidak sama dengan 0. Karena dia bisa meluntir, ini sudah. Ini dipeluntir ke sana, ini sudah ada sudutnya di sini. Sama dengan sudut di sini. Kira-kira seperti itu. Kalau sini saya hilangkan ini. Nah, ini kebetulan ditahan semuanya.
Lah pas ditahan itu kan tidak ada. Seperti pertambahan panjang. Pertambahan panjang di tempat las itu kan tidak ada. Di tempat jepitannya itu kan tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi, karena dia dipegang erat di situ, maka tidak punya sudut sama sekali. Sudutnya sama dengan 0. Dia tidak meluntir sama sekali. Tapi ingat kalau nanti soalnya ini saya ambil, T3 ini yang tidak tahu. Nah, θ3 ini kita tidak tahu, tidak sama dengan 0. Lalu T3 inilah yang sama dengan 0. Kalau ini saya cabut. Karena T3 tidak ada tanda apa-apa. Kalau di T3 ada ke sana 50, ke sana 50, kalau ini tidak ada platnya ya, ini 50, maka T3-nya sama dengan 50. Kalau arahnya kebalikan dengan arah yang ini, kalau yang ini 50 tapi arahnya kebalikan, maka T3-nya minus 50. Nah, ini kebetulan dijepit, maka kita tidak tahu di sini T3-nya tidak tahu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut dari sini. Kita bisa membuat 3 persamaan seperti biasa kan. Ini T1 ya, ini berarti kan ini dikalikan ini, ditambah ini, dikalikan ini, ditambah ini, dikalikan ini, sama dengan T1. Yang ini juga ini dikalikan dengan ini, ditambah ini, dikalikan dengan θ2, ditambah ini dengan θ3, sama dengan 10 atau T2. Yang ini ya, ini dikalikan ini, 0 dikalikan θ1, ini dikalikan θ2, ini dikalikan θ3, sama dengan T3. Kita lihat ke bawah lah ini. Yang bisa langsung dikerjakan adalah yang tengah ini. Yang tengah ini akan menghasilkan ini. Akan menghasilkan 2,51 θ2 sama dengan 10. Coba kita lihat. Ini dikalikan 0. Ditambah ini dikalikan θ2. Ditambah ini dikalikan 0. Kan berarti tinggal ini kali θ2. Ya. Jadi persamaan 2 dia mengambilnya ini. Maka ketemulah θ2 sekian. Tuh. Tinggal 10 dibagi 2,512. Tuh, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana T1? Lah, T1 sudah tinggal ini kalikan ini 0 ya, berarti 0. Tinggal ini min 1,256 dikalikan θ2. Nah, θ2 diganti dengan ini. θ2-nya ganti ini mencari T1. T1 sama dengan ini. T3 sama dengan apa? Yuk coba melihat. Berapa? Itu hasilnya ya. Ini min 4,634, betul? Nah, coba pakai kalkulator. Ini T2 adalah dari sini. Ini 98 apa 96? Kalau Anda pakai kalkulator coba. 10 dibagi ini. Coba sambil berlatih. Walaupun online kita sambil berlatih. 10 dibagi 2,512. Apakah 396 apa 398? Nah, 398 ya. Nah, berarti ini salah. Ini 398. Nah, kemudian tadi ini sama dengan, waduh, sudah saya coret hilang ya. T1-nya sekarang menjadi minus 1,256 dikalikan 3,98. Ya, berapa? Berarti mendekati 5 ya. Mendekati minus 5.
Ini Newton meter. Sekarang T3 juga sama min 1,256 dikali theta 2 3,98 sama dengan minus 5 Newton meter. Sehingga kalau T1 ditambah T3 sama dengan minus 10 Newton meter. Sama dengan T2. Cuman arahnya yang berlawanan. Berarti T1 ini adalah torsi reaksi. T3 juga torsi reaksi. Jadi T1 di sini, T3 di sini adalah reaksi dari torsi ini. Kalau T2-nya 0, nah nanti T3, T1 juga 0. Nah, itu tidak ada. Ada pertanyaan sampai di sini atau sudah jelas? Jelas ya? Masih gampang ya. Kita lanjut saja kalau begitu. Kita lanjut ke ini. Untuk pegas. Nah, sekarang Anda punya pegas, kemudian ditarik. Nah, ini anunya matrik kekakuannya juga belum ditulis. Ini kita ngambil dari sini dulu. Ini. Kita taruh di sini dah, di sebelumnya dah. Paste sini. Paste. Ini adalah K. Oh, sorry. Ini pakai ini. Ya, K. Ini sudah kalau menulis persamaan, lebih baik pakai ini. Gampang. Ini dapatnya persamaan itu adalah dari sini. Misalkan sudah membuat persamaan di sini. Ini rata-rata mahasiswa jarang yang menggunakan ini, padahal ini yang paling bagus hasilnya. Dia tidak mengecil sendiri jika banyak sekali rumusnya, tapi rata-rata mahasiswa itu kalau banyak rumusnya dia menjadi kecil karena dia tidak menggunakan persamaan ini. Ini dapatnya dari sini, dari insert, kemudian objek, kemudian objek ini. Nah, itu ada ini Microsoft Equation 3. Nah, ini kalau ini diklik, ini jadilah sini. Ini mau ngetik apa saja, ini pembagian, ini akar, ini bisa pakai, oh yang ini bisa pakai matrik, dan lain sebagainya. Ini gampang sekali pakai ini. Tapi rata-rata mahasiswa tidak pakai ini, sehingga kalau ini angkanya atau huruf-hurufnya, huruf-huruf variabelnya ini bertumpuk-tumpuk, dia menjadi kecil sekali. Terutama pada saat skripsi. Nah, inilah matrik kekakuan. Nah, sekarang tapi K-nya ini saya ganti saja supaya ada bedanya. Sini K-nya saya ganti K K pegas lah. Nah, ini saya ganti K pegas. Ini saya ganti K pegas. Yang ini juga kita ganti K pegas. K pegas. Nah, lalu ini kita copy, edit, copy, ya. Kita untuk mengganti ini, ya, ini edit, paste. Ya, kita ganti yang ini. Ya. Menjadilah ini. Nah, ini F-nya ini boleh F kecil, boleh F besar, sama saja. Hanya simbol saja. Yang penting ini sama dengan gaya. Jadi sekarang matrik kekakuannya yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Itu Anda perhatikan. Ini tidak boleh menggunakan matrik kekakuan yang pertambahan panjang. Tidak boleh, walaupun ini nanti yang dicari juga sama pertambahan panjangnya kalau di pegas ini. Pegas ini yang dicari adalah matrik pertambahan panjangnya. Pertambahan panjang dari pegas itu. Nah, jadi ini gambarnya ya. Misalkan ini
di sini kita node 1 atau ini katakanlah ada dinding. Ada dinding, kemudian si pasang pegas gini. Nah, kemudian di sini ditarik pakai F. Nah, maka di dinding sini adalah node 1. Nah, dan di sini node 2. Node 2. Maka memiliki 2 node, maka memiliki 2 U, ada U1 dan U2. Jadi U-nya sama dengan U yang pertambahan panjang yang pertama itu, tetapi ini khusus untuk pegas, K-nya berbeda, menjadi K-nya yang berbeda. Nah, lalu setelah ketemu K, rumusnya adalah ini. Rumusnya adalah ini, K dikalikan U, kayak dulu, itu K dikali U juga sama dengan F. Kalau Anda buka kembali itu, K kali U sama dengan F yang dulu. Ini sama, K kali U sama dengan F, tapi K-nya yang menjadi seperti ini rumusnya. Tidak boleh keliru dengan yang pertama. Ya. Tapi ini lebih mudah, karena dia hanya kekakuan pegasnya saja berapa di sini K-nya ini. Kp-nya ini berapa. Nah, setiap pegas itu memiliki kekakuan masing-masing. Kalau semakin kaku, semakin berat ditarik. Memanjangnya susah. Atau ditekan juga memendeknya susah kalau semakin kaku. Kalau semakin kecil K-nya, maka dia semakin mudah ditarik atau lentur. Dan begitu. Jadi kita sudah mengenal berapa sekarang? 4K ya. K pertambahan panjang batang, K untuk konduksi, K untuk torsi, dan sekarang K untuk pegas. Nah, itu jangan sampai kebalik empat-empatnya itu. Harus tahu di mana memakai K masing-masing itu. Kita lanjut ke contoh soal, karena ini rumusnya sama saja. Ini kok lari ke situ. Nah, kita simpan dulu. Simpan ini. Nah, ini contohnya. Seperti pada gambar ini, berarti ini, gaya yang diberikan pada titik 2, ini pada titik 2 pada node 2, ini node 1 di dinding, node 2 adalah bebas, tapi ditarik 100 Newton, dan konstanta pegas, nah ini adalah Kp-nya, ya, ini Kp-nya. Konstanta pegas 50 Newton per milimeter. Lalu hitunglah pertambahan panjang di titik 2 atau di ujung pegas yang kanan yang ditarik. Nah, kalau ini menyusun kekakuan materi kekakuannya lebih gampang. Ini kita lihat ke bawah. Dia sesuai kekakuannya saja ini. Kekakuannya 50 ya, ini 50. Berarti dia tinggal, wah ini rumusnya ini belum diganti KP. Apa kita masukkan sini dah. Kita tulis di situ. Bentar, supaya pelan-pelan saja. KP ya, dah. Nah, tinggal memasukkan harga K ini ke dalam matrik kekakuan. Kalau dia 50 ya tulis 50 min 50 min 50 50. Kalau dia sini 100 ya 100 min 100 min 100 100. Kalau di sini 2 ya di sini 2 min 2 min 2 dan seterusnya. Jadi lebih gampang kalau itu soalnya adalah pegas, karena langsung KP-nya saja, langsung kekakuan pegasnya saja yang dimasukkan pada matrik kekakuan. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan menjadi F. F sama dengan K kali U, atau dibalik sini K kali U sama dengan F, boleh saja. Ini bolak-balik sama. Nah, yang penting diketahui adalah bahwa pada dinding U itu selalu sama dengan 0. Kayak di pertambahan panjang batang yang pertama itu,
itu juga sama dengan 0 di dindingnya. Kalau di buntiran, di dindingnya tetanya yang sama dengan 0. Nah, kemudian U2 yang tidak tahu, ya kan? U2 kan dicari, makanya kita tidak tahu U2-nya itu berapa. Yang di sini F2-nya sudah tahu, ini dari soal. Ya, 100. F1-nya kita tidak tahu. U2 tidak tahu, F1 tidak tahu, tapi ini ada dua persamaan. Maka nanti akan ketemu. Anda buat dua persamaan, ini yang pertama, persamaan yang pertama adalah ini 50 kali 0 minus 50 kali U2. Ini 0 min 50 U2. Persamaan yang kedua, 100 sama dengan, sebentar ada telepon, saya off-kan aja dulu. Ya, jadi ketemu dua persamaan seperti ini. Nah, kalau dari dua persamaan seperti ini, maka yang bisa dikerjakan adalah yang persamaan kedua, yang ini. Maka U2 langsung ketemu. Kalau U2 sudah ketemu, F1 bisa dihitung menggunakan ini, tinggal masukkan U2 ke sini, maka ketemulah ini. Tanda min itu berlawanan arah ya. Berarti F1 ini merupakan F reaksi ini. Ini arahnya sebetulnya adalah ke sana. Nah, ini F1. Ini F1, ini F2. Nah, seperti itu. Jadi yang penting membuat matriks kekakuan dulu, lalu membuat persamaannya seperti ini, lalu diselesaikan seperti ini. Oke, ini untuk pegas, lebih mudah, lebih gampang. Mungkin tidak ada pertanyaan. Kalau dia pegasnya 2, ya sama saja. Ada K1, nanti ini. Ada K2. Setelah Anda tulis matriks kekakuan 1, matriks kekakuan 2, digabungkan. Ini contohnya misalkan. Ini contohnya ya. Ini contohnya adalah misalkan K1 10 lb per in, K2 75 lb per in, F2 F3 75 lb. Jadi di situ ada F2-nya, ada F3-nya. Oh, ada 2F berarti. Kalau begitu F2-nya tidak sama dengan 0, tetapi ada F2. Yang tidak tahu berarti F1. Seperti biasa ya, kita selesaikan matriks satu persatu. Ini matriks kekakuan 1 ini 50. Ininya KP-nya 50. Kayak 50, min 50, min 50, 50. KP2 75, ini 75. 75 min 75, lalu digabung. Yang ini selalu ekor ditambah kepala. Nah, kalau ini satuannya LB berarti LB per in. Kalau ini satuan British. Kalau satuan kita kan Newton per milimeter. Kalau yang satuan SI. Jadi ada satuan British, ada satuan SI. Kemudian setelah itu menggunakan rumus ini. Gabungannya, tapi ini gabungannya dikalikan dengan ini. Nah, ini apa namanya? U1 ingat-ingat karena U1 di dinding harus sama dengan 0. Yang tidak tahu adalah U2 dan U3. Lalu yang F2 sudah tahu di sana tadi 75, F3 juga sudah tahu di sana di soal 75. Lalu buatlah 3 persamaan seperti ini. Nah, dari 3 persamaan ini nanti Anda akan menemukan U2-nya sekian,
U3-nya sekian, F1-nya sekian. Negatif karena dia arahnya harusnya ke kiri. Tuh ya, tinggal sudah mengeliminasi saja dari 3 persamaan itu, maka ketemu U2 dan U3 serta F1. Oke, sampai di sini. Ini yang untuk pegas. Ada pertanyaan atau sudah ngerti? Saya pikir paham ya, karena lebih gampang daripada yang lainnya. Ini tinggal memasukkan K-nya saja ke dalam matrik masing-masing. Wah, kalau seperti ini. Nah, kalau seperti ini, Anda akan sulit kalau menggunakan metode yang ekor ditambah kepala, yang kepala ditambah ekor, kepala ditambah ekor, dan seterusnya. Ini akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan ini. Nah, bisa sih bisa, tetapi mengalami kesulitan. Maka ada cara lain untuk menggabungkan matrik 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yaitu pakai menggunakan metode angka. Ya, kita lihat dulu di sini. Ini kita lewatkan dulu. Semoga ada, kita lewatkan dulu. Nah, ini dia. Menggunakan angka. Nah, ini kalau matriknya ada K1, ada K2, ada K3, ada K4 nih. Jadi ini pegasnya disusun ruwet seperti ini. Ini ya tinggal dari 1 ke 2 ini elemen 1 kan. Dari 2 ke 4 ini ada satu pegas, dari 2 ke 4 ini langsung berarti ini elemen 2. Atau elemen 3 boleh, ini yang elemen 2, kemudian ini elemen 4 boleh, mana-mana terserah. Yang penting kalau yang sejajar begini, ini sama ini satu nomor saja, ini pegas ini sama pegas ini satu nomor saja. Yang ini nomor tersendiri, yang ini nomor tersendiri. Ya, ini nomor ini sama ini sama nomor 4, nodenya 4. Sehingga ada node 1, node 2, node 3, node 4. Ada 4 node, maka ada 4K, 4 matrik kekakuan. Ya, dari sini dulu. Apakah sudah mengalami kesulitan ini untuk mencarikan atau menentukan jumlah kekakuannya? Nah, itu. Ini pakai metode. Kenapa? Sudah paham ya? Ada K1. Ini, misalkan pakai ini. Ini gambarnya adalah yang ini. Ini berarti kan ada elemen 1. Maka muncul K1 ini. K1 ini dari node 1 ke 2. Maka di sini di atasnya harus ditulis angka 1 dan 2. Di sebelah kanannya juga 1 dan 2. Tuh. Lalu ini sidik anggap elemen 2 misalkan. Elemen 2 ini dari node berapa ke node berapa? Node 2 sampai node 4. Maka K2 ditulis atasnya ada 2, 4, di kanannya 2, 4. Ini adalah metode nomor yang nanti dipakai untuk menggabungkan. Karena kalau matriknya banyak sekali, maka akan ruwet kalau menggunakan metode yang ekor ditambah kepala. Maka gunakan metode angka seperti ini. Angkanya itu adalah angka node. Yang ini matrik 3. Matrik 3. Ini dari node 2 ke node 3. Maka angkanya muncul adalah 23. Di sini 23. Lalu elemen 4. Elemen 4 itu yang ini berarti. Dia punya node adalah 3 dan 4. Maka K-nya nomornya adalah 3 dan 4, 3 dan 4. Nah, kalau semua matrik ini sudah dikasih nomor dengan betul, maka bisa digabungkan. Gabungannya mana di sini? Sudah ada belum? Nah, ini gabungannya ini. Ini saya
bentuk dua halaman bisa enggak? Ini gabungannya ya. Iya, ini. Jadi Anda yang paling penting adalah menentukan ini, menentukan KK ini sama nomornya. Kalau nomornya sudah salah, otomatis nanti K gabungannya juga salah. Karena itu tergantung pada nomor yang Anda buat. Kalau nomornya betul, kemungkinan besar matrik gabungannya adalah betul jika Anda tidak ada kesalahan penjumlahan. Nih, kita coba memasukkan ya. Untuk ya ini gabungannya ini karena dia punya sampai 4. Maka matrik yang besar gabungan ini sudah kasih nomor 1 sampai 4. Karena ada 4 node. Kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang sebelah sini kanan juga kasih nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini matrik gabungannya ukurannya 4 kali 4 jadinya. Ada 4 node. Nah, caranya mengisi bagaimana mengisi ini? Kita lihat satu persatu. Anda perhatikan di sini. Ini adalah sudah mencari matrik kekakuan yang atasnya 1, yang sebelah kanan 1. Berarti sama dengan ini kan? Nah, yang atasnya 1, yang kanannya 1, hanya ini. Tidak ada lain, maka tulislah di sini. Di bawah angka 1. Lalu untuk ke sini dulu boleh, mau ke bawah sini dulu juga boleh. Kita misalkan mau ke sana ya. Untuk mengisi sini adalah lihat matrik yang atasnya 2, yang kanannya 1. Coba sudah lihat matrik yang kanannya 2, atasnya 2, kanannya 1. Hanyalah ini. Atasnya 2, kanannya 1, hanyalah ini. Anda masukkan ke sini. Carilah matrik yang atasnya 3, kanannya 1. Di sini sudah cari 3 yang atas, tapi kanannya 1. Ada enggak? Nah, coba Anda cari di situ. Ada enggak? Yang atasnya 3, kanannya 1. Tidak ada, berarti 0. Cari lagi matrik yang atasnya 4, kanannya 1. Tidak ada juga, berarti 0. Nah, untuk mengisi ini bagaimana? Cari matrik yang atasnya 1, kanannya 2. Atasnya 1, kanannya 2. Oh, berarti ini. Lainnya tidak ada sudah. Berarti ini saja. Maka tulislah di sini. Nah, sekarang ini matrik yang harus nilai yang harus diletakkan di sini. Atasnya 2, kanannya 2. Ini 1. Ya kan? Ini 1. 2, kanannya 2. Ini 1. 2, kanannya 2. Ini 1. Sini tidak ada. Berarti ada K1 ditambah K2 ditambah K3, masukkan di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih bisa ya? Masih bisa ngikutin. Ya. Lalu mencari lagi yang matrik atasnya 3, kanannya 2. Atasnya 3, ada 2 nih 3, tapi kanannya 2, oh berarti hanya 1, ini saja. Tulis di sini. Berikutnya matrik yang atasnya 4, kanannya 2. 4, kanannya 2, sini tidak ada, hanya ini. 4, kanannya 2, berarti K2 ini. Ya. Kemudian untuk mengisi sini, apakah 0, apakah tidak, sudah tinggal lihat matrik yang atasnya 1, kanannya 3. Yang atasnya 1, kanannya 3, di arah. Tidak ada, maka 0. Nah, yang sini
Atasnya 2, kanannya 3. 2, 3, oh berarti hanya di sini saja 2, 3. Di sini ini berarti berapa? 2, sananya 3, berarti min K3. Kemudian yang ini, dan seterusnya ya. Kalau sini 3, kemudian di sini kanan 3, kita cari yang atasnya 3 itu ada ini, ada ini. Tetapi yang kanannya 3, berarti ini 1. Ini 3, kanannya 3, oh berarti ini 1. Kalau begitu, K3 plus K4. Ya, yang ini sama lah. Ini K atas 4, kanan 3, atasnya 4, 4-nya kan ada 2. Tapi yang kanannya 3 kan hanya 1. Maka ini. Tulis di sini. Lalu baris terakhir, atasnya 1, kanannya 4. Diarak di sini 0. 0. Atasnya 2, kanannya 4. Atasnya 2 banyak sekali nih. Atasnya 2, tetapi kanannya 4. Berarti yang ada adalah ini saja. Atasnya 2, kanannya 4. Tulis di sini. Lalu atasnya 3, ini atasnya 3, kanannya 4. 3-nya ada 2, tapi kanannya 4 hanyalah 1. Ini. Tulis di sini. Lalu yang terakhir adalah 4, 4. Atasnya 4, kanannya 4. Berarti 1 ini. Ini ada 4, 4, 1 ini. Berarti K2 plus K4. Inilah matrik gabungannya. Dengan menggunakan metode angka. Kalau menggunakan metode angka, maka tidak perlu melihat ekor, tidak perlu melihat kepala. Langsung yang dilihat adalah nomornya saja. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Cara menggabungkan matrik dengan model angka. Karena keuntungan dari ini adalah kalau soalnya ruwet seperti ini. Nah, ini kalau pakai ekor kepala kan susah. Makanya pakai metode angka. Seperti ini. Nah, tinggal nanti di perkaliannya itu harus hati-hati. Ini ada F arah ke sana, kalau arah ke kiri negatif. Ini ada F arah ke sana adalah positif. Ini berada di node 2. Berarti di node 2 nanti F2 itu sama dengan minus. Ini nilainya berapa nanti di soal. Di node 3, ini ada ke kanan berarti positif. Berapa nilai F3-nya nanti. Nah, di sini tidak tahu karena dijepit. Kita tidak tahu, F4 tidak tahu, F1 tidak tahu. Jadi ini untuk pakai sembarang soal ruwet seperti apa, metode angka ini tetap mudah. Ya. Kalau yang tadi, apakah ada penyelesaiannya atau tidak, kita lihat yang ini ya. Kita lihat kembali yang ini. Ini pakai metode angka. Oh, di sini tidak diselesaikan, ini contoh tapi tidak ada penyelesaiannya ya. Atau ini ada nih ya, tapi dia masih menggunakan metode ekor dan kepala. Ini masih metode ekor dan kepala karena tidak ada angkanya di atas sini. Kalau itu menggunakan angka, harusnya di atas sini sudah ada angkanya. Nah, ini kalau ini berarti juga 1, 2, 3, 4, ini ada 4 node. Maka kasih angka di sini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini juga 1, 2, 3, 4. Gitu. Tapi kalau saya lihat ini masih menggunakan ekor dan kepala. Tidak apa-apa kalau masih bisa. Yang penting kalau pakai ekor dan kepala, kalau yang sejajar seperti ini tinggal ditambah saja K-nya. K ini
K ini ditambah dengan K ini. Dianggap satu pegas, tetapi K-nya adalah ditambah. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, tetap dia hasilnya adalah 4 kali 4 matriknya karena 4 node. Nah, ini yang dari contoh soal tadi, dan contoh soal yang atas tadi kita lihat lagi. Nah, yang ini U1 0, tetap 0 karena dia dijepit atau dilas di sini. Nah, perhatikan di node 2 ini ada F ke arah sana. Ini makanya negatif. Ini kebetulan 30. Nah, negatif 30, sedangkan yang 4 ini 50. Lalu di node 3 tidak ada apa-apa. Tidak ada panah F sama sekali, tidak disebutkan di soal juga. Maka sama dengan 0. Lalu setelah ketemu seperti ini, ya tinggal membuat 4 persamaan. Kemudian diselesaikan. Kan gitu, ini 4 persamaan, kemudian diselesaikan. Tapi kalau Anda pengen tidak bingung, boleh pakai metode angka. Jadi, saya tidak menyuruh pakai metode angka atau apa, menurut SIDE. Jadi, menurut SIDE yang paling gampang nanti, mau pakai metode angka ataukah metode ekor kepala. Itu terserah SIDE. Ya, kalau menurut SIDE cukup pakai ekor kepala, ya pakailah ekor kepala. Tapi kalau ruwet sekali, SIDE bingung untuk ekor kepala, pakailah metode angka. Oke, di sini mungkin sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, bisa SIDE latihan soal di rumah. Kayaknya materinya ada di daring kalau tidak salah, sudah ada. Nah, itu bisa dikerjakan kembali, siapa tahu ada salah hitung dan lain sebagainya. Tidak cukup membaca saja, tapi harus coret-coret, melakukan perhitungan juga. Oke, kita ketemu minggu depan offline.